Ya, kembali lagi pemirsa di Kabar Pagi. Aktivitas Gunung Merapi hingga kini masih menunjukkan peningkatan guguran dan kegempaan. Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta mencatat suara guguran 3 kali terdengar dari pos Badadat. Ya, aktivitas Gunung Merapi terus menunjukkan peningkatan aktivitas kegempaan maupun guguran. Hingga Senin siang teramati kegempaan guguran sebanyak 16 kali, hembusan 37 kali, gempa fase sebanyak 187 kali, dan vulkanik dangkal sebanyak 15 kali. BPPTKG Yogyakarta mencatat pada Minggu pagi terjadi guguran tebing lava lama yang terpantau dari CCTV Pos Deles sekitar pukul 6.60 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo 75 mm dan durasi 82 detik. Guguran tersebut merupakan guguran tebing lava tahun 1954 yang berada di dinding kawah utara, di mana material jatuh ke dalam kawah. Dan untuk mengetahui kondisi terkini Gunung Merapi sudah bergabung bersama kami Andri Prasetyo dari Sleman. Ya, selamat pagi Andri, bagaimana kondisi terkini Gunung Merapi saat ini? Ya, Sinta dan juga pemirsa, pagi ini secara visual Gunung Merapi seperti di tempat saya mengabarkan dari sisi selatan tepatnya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini secara visual memang tidak nampak, artinya ini tertutup kabut dan karena memang cuaca di sekitar sini cenderung mendung seperti itu dan memang sejak statusnya dinaikkan dari level waspada ke siaga pada 5 November lalu, aktivitas kegempaan Gunung Merapi ini memang masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan masih sering terjadinya guguran dari puncak gunung dan salah satu yang teramati secara visual lewat CCTV milik Badan Geologi terjadi pada Minggu pagi kemarin di mana terjadi guguran dinding kawah di sebelah utara yang jatuh ke kawah ini pada pukul 6:50 menit waktu Indonesia Barat. Data dari BPTKG Yogyakarta mencatat ini di seismogram 76 mm dengan selama kurang lebih 82 detik. Kemudian memang aktivitas Merapi ini mengakibatkan warga yang berada pada radius 5 km ini diungsikan terutama mereka dari kelompok rentan seperti lansia, kemudian anak-anak dan juga ibu hamil. Hingga kini ada lebih dari 1.000 orang yang sudah diungsikan yang berasal dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Klaten. Sementara meski terjadi peningkatan aktivitas, memang warga dihimbau untuk tetap tenang dan mematuhi arahan dari BPPTKG Yogyakarta serta BPBD dan pemerintah setempat. Demikian, Sinta. Ya, bagaimana dengan aktivitas warga saat ini yang sudah diungsikan, Andri? Ya, memang sejak statusnya dinaikkan, ini memang warga dari kelompok rentan ini sudah diungsikan ke barak-barak di balai desa setempat seperti salah satunya di barak balai desa Gelagaharjo Kapanewon Cangkringan Sleman ini ada lebih dari 200 warga dari kelompok rentan yang sudah diungsikan selama lebih dari 2 pekan. Mereka kondisinya memang cukup baik, namun mereka sudah mulai mengeluhkan dengan kondisi sakit, kemudian gatal-gatal dan juga nyeri karena memang kebanyakan dari mereka adalah kelompok rentan yakni manula lansia sehingga mereka merasa tidak nyaman. Meski demikian sakitnya ini masih belum pada kategori mengkhawatirkan
dan masih bisa ditangani oleh tim medis setempat. Sementara warga yang masih dalam usia produktif hingga kini masih bertahan di desa mereka, yakni di Dusun Kali Tengah Lor yang berjarak sekitar 5 hingga 6 km dari puncak Gunung Merapi. Cinta. Apa saja yang dibutuhkan saat ini pada masyarakat yang sedang mengungsi di sana? Iya, bagi para pengungsi sendiri sebenarnya untuk kebutuhan pokok ataupun logistik pokok seperti makan dan minum ini sudah tercukupi. Namun demikian masih ada beberapa yang masih dibutuhkan seperti untuk kebutuhan lansia itu seperti popok lansia, kemudian alat-alat bayi, alat mandi dan juga seperti itu masih perlu didatangkan lagi, ditambah pasokannya lagi karena memang para pengungsi ini didominasi dari kaum ataupun kelompok rentan. Baik, Andri Prasetyo melaporkan langsung dari Sleman, Jawa Tengah.